Tahukah kamu bahwa Allah pernah menyelamatkan seluruh dunia hanya melalui satu keluarga? Ada satu kisah Alkitab yang mengajarkan tentang kesetiaan. Bahkan ketika dunia telah gelap, di masa ketika manusia hidup dalam kejahatan, dan bumi dipenuhi kekerasan, Allah melihat semuanya. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu laki-laki yang berjalan bersamanya. Namanya Nuh. Alkitab mencatat bahwa setiap hari manusia hanya memikirkan kejahatan. Hati mereka jauh dari Allah. Rasa sakit dan kekecewaan memenuhi hati Tuhan saat melihat ciptaannya yang begitu rusak. Namun, Allah bukan hanya melihat dosa, Dia melihat hati. Dan di tengah dunia yang rusak, Nuh ditemukan benar, setia, dan hidup bergaul dengan Allah. Kehidupannya menjadi terang yang kontras di tengah kegelapan moral yang pekat. Terkadang dunia di sekeliling kita terasa gelap, penuh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tetap melihat orang-orang yang berusaha hidup benar, dan Ia tidak pernah melupakan mereka. Kesetiaan Nuh di tengah generasi yang jahat adalah bukti bahwa satu orang pun bisa membuat perbedaan di mata Tuhan. Lalu, Allah memberikan sebuah perintah yang luar biasa kepada Nuh. Dia memerintahkan Nuh membangun sebuah bahtera raksasa, bukan kapal kecil untuk memancing, bukan perahu sederhana untuk menyeberang sungai, tapi sebuah bahtera sepanjang hampir 140 meter. Lebarnya sekitar 23 meter, dan tingginya hampir 14 meter. Sebuah struktur 3 tingkat yang dirancang untuk menampung kehidupan. Allah memberikan instruksi yang sangat detail. Mulai dari jenis kayu yang harus digunakan kayu gofir hingga cara melapisinya dengan pakal di dalam dan di luar agar kedap air. Perintah ini datang di masa ketika hujan lebat yang bisa menenggelamkan dunia belum pernah terjadi. Dan Nuh, ia taat, tanpa bertanya, tanpa ragu, ia mulai bekerja. Ia membangun kapal raksasa itu di daratan kering. Meski banyak orang di sekitarnya mungkin menganggapnya gila, menertawakan dan mengejeknya, ia tetap percaya pada firman Tuhan. Meski belum ada bukti fisik akan datangnya air bah. Taat itu tidak selalu mudah. Seringkali ketaatan menuntut kita untuk percaya pada sesuatu yang belum terlihat. Tapi ketaatan Nuh mengajarkan kita bahwa kepatuhan pada perintah Tuhan, meskipun tidak masuk akal bagi dunia, akan membuka pintu penyertaan dan perlindungan yang tidak pernah kita bayangkan. Setelah bertahun-tahun bekerja dengan setia, bahtera itu akhirnya selesai. Saat semua sudah siap, terjadilah sesuatu yang ajaib. Allah sendiri yang mengirim hewan-hewan masuk ke dalam bahtera. Mereka datang berpasang-pasangan, dari setiap jenis, yang bersih maupun yang tidak bersih, burung-burung dan segala yang merayap di muka bumi. Bukan Nuh yang bersusah payah mengumpulkan mereka, melainkan Tuhan yang memanggil mereka untuk datang. Bayangkan pemandangan luar biasa itu. Singa berjalan berdampingan dengan domba, gajah bersama tikus, semua menuju ke tempat pelindungan yang telah disediakan. Setelah Nuh, keluarganya, dan semua hewan masuk, Alkitab mengatakan sesuatu yang sangat kuat. Ketika pintu bahtera ditutup, itu adalah Allah sendiri yang melakukannya. Tangan Tuhan yang menutup pintu itu, menyegel mereka di dalam keamanan, sementara dunia di luar akan segera menghadapi penghakiman. Ini adalah gambaran yang indah tentang perlindungan ilahi. Ketika Tuhan menutup sebuah pintu, itu adalah untuk perlindungan kita dari badai yang akan datang. Dan ketika Tuhan membuka pintu, itu adalah sebuah jalan baru menuju masa depan yang Dia siapkan. 40 hari dan 40 malam hujan turun tanpa henti. Mata air samudera raya terbelah dan tingkap-tingkap langit terbuka. Air bah meluap, menutupi bukit-bukit dan gunung-gunung tertinggi. Segala yang hidup di darat, yang memiliki nafas kehidupan, musnah. Namun bahtera itu, di tengah amukan air dan badai, tetap terapung dengan aman. Bahtera itu selamat bukan karena kuatnya kayu gofir, bukan karena hebatnya struktur rancangan manusia, tetapi karena tangan Allah yang menopang dan menjaganya. Di dalam badai paling besar dalam hidup kita, ketika ombak masalah terasa akan menenggelamkan kita, ingatlah bahwa Allah mampu menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Dia adalah tempat pelindungan kita yang teguh, bahtera kita di tengah badai kehidupan. Setelah lebih dari setahun terapung di atas air, akhirnya air mulai surut. Bahtera itu kandas di pegunungan Ararat. Namun Nuh tidak terburu-buru keluar. Ia menunggu petunjuk Tuhan. Setelah berminggu-minggu, Nuh melepaskan seekor burung gagak yang terbang pulang pergi hingga air mengering. Kemudian, ia melepaskan seekor merpati. Merpati itu kembali karena tidak menemukan tempat untuk hinggap. 7 hari kemudian, Nuh melepaskannya lagi. Kali ini, merpati itu kembali di waktu senja, sambil membawa sehelai daun zaitun segar di paruhnya.
Sebuah tanda sederhana namun penuh makna. Daun zaitun itu adalah bukti bahwa kehidupan telah kembali, bahwa bumi mulai pulih, bahkan setelah badai paling gelap dan paling panjang. Allah selalu menyediakan tanda-tanda pengharapan dan pemulihan. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kehancuran, tetapi selalu menuntun kita menuju awal yang baru. Akhirnya, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera. Ketika Nuh dan keluarganya menjejakkan kaki di tanah yang kering, hal pertama yang mereka lakukan adalah membangun mezbah. Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas penyelamatan mereka. Dan Allah berkenan atas persembahan itu. Di sana, Tuhan membuat perjanjian kekal dengan Nuh dan seluruh keturunannya, bahkan dengan semua makhluk hidup. Ia berjanji tidak akan lagi memusnahkan bumi dengan air bah. Sebagai tanda kasih dan janjinya yang tak terhingga, Allah menaruh pelangi di langit. Sejak hari itu, setiap kali kita melihat pelangi, kita diingatkan akan janji setia Tuhan. Pelangi bukan hanya fenomena alam yang indah. Itu adalah tanda kasih Bapa di surga. Sebuah pesan pribadi darinya yang mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang setia memulihkan, bukan menghancurkan. Sahabatku, mungkin saat ini kamu sedang berjalan melewati masa kelam dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa seperti berada di tengah badai yang tak berkesudahan, dan dunia di sekitarmu terasa gelap dan penuh kekecewaan. Jangan menyerah. Ingatlah kisah Nuh. Allah masih melihat hati yang mau setia. Bahkan ketika tidak ada orang lain yang melihat, Allah masih menjaga orang yang taat kepadanya. Bahkan di tengah ombak yang paling menakutkan. Dan Allah masih memberikan pelangi setelah badai, tanda pengharapan bahwa masa sulit tidak akan bertahan selamanya. Kisah Nuh bukanlah sekadar cerita masa lalu yang tercatat di Alkitab. Itu adalah bukti hidup tentang kasih, kesetiaan, dan kuasa pemulihan Allah yang ingin Dia nyatakan juga dalam hidupmu hari ini. Percayalah pada janjinya, tetaplah setia, dan nantikan pelanginya. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati.